Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Sundarti dari Prodi D3 Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu surat ketetapan pajak. Untuk materi yang akan kita bahas, sebabnya itu ada 6. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak atau SKP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang kelima, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang keenam yaitu perbedaan dan kondisi ditetapkannya SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu surat ketetapan pajak SKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 15, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Lalu berdasarkan keputusan Ditjen Pajak, pihak yang berkuasa mengeluarkan surat tersebut adalah Kantor Pajak Pratama atau KPP dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Jadi, secara garis besar, SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Fungsi SKP ini terbagi sesuai jenisnya yang akan dibahas pada subbab selanjutnya. Nah, di sini ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Di sini ada 3 fungsinya. Yang pertama, berfungsi untuk mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang berdasarkan dengan surat pemberitahuan atau SPT. Yang kedua, sebagai sarana administrasi yang dapat mengenakan sanksi bagi wajib pajak terkait. Dan yang ketiga, yaitu berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menagih pajak. Selanjutnya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan menurut pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Jadi, sederhananya SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPKBT ini. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya.
SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. SKPLB memiliki fungsi penting sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran melebihi kewajiban perpajakan dan berhak untuk meminta pengembalian uang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Selanjutnya yaitu Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. SKPN ini memiliki fungsi penting sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak ada lagi kewajiban membayar pajak yang harus dipenuhi. Sebab yang terakhir yaitu perbedaan dan kondisi ditetapkannya SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Yang pertama yaitu Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Di perbedaan ini, SKP adalah istilah umum yang mencakup semua jenis surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Untuk kondisi ditetapkannya, SKP diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian oleh otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Perbedaannya, surat ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan. Untuk kondisi ditetapkannya, diterbitkan ketika hasil pemeriksaan atau penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak belum membayar seluruh pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. Perbedaannya, surat ini menyatakan tambahan yang harus dibayar oleh wajib pajak di atas jumlah yang sudah ditetapkan dalam SKPKB. Kondisi ditetapkannya diterbitkan jika setelah penerbitan SKPKB masih ditemukan kekurangan pembayaran pajak melalui pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya ada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Perbedaannya, surat ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak lebih besar daripada yang seharusnya dibayarkan. Untuk kondisi ditetapkannya diterbitkan ketika hasil pemeriksaan atau penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak telah membayar pajak lebih dari jumlah yang terutang, sehingga berhak atas pengembalian atau bisa disebut dengan restitusi. Dan yang terakhir yaitu Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. Untuk perbedaannya, surat ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak itu nihil atau tidak ada kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak. Dan untuk kondisi ditetapkannya diterbitkan ketika hasil pemeriksaan atau penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah yang terutang, sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.